Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Machine Learning dan Computer Vision dengan judul Proyek Deteksi Objek Kamuflase menggunakan YOLO, dan anggota kelompok yaitu saya, Anwar Saleh Lemban Gaul, Freero 2 S, Desni Paramita Purba, Muhammad Alvin, dan juga Revida Murti Daulay. Baik, di sini saya selaku moderator yang akan membuka presentasi proyek kami kali ini. Baik, pendahuluan, perkembangan teknologi computer vision dan deep learning telah mendorong munculnya berbagai sistem deteksi objek yang mampu bekerja secara otomatis pada gambar maupun video. Menurut Alvarizi dan kawan-kawan, algoritma YOLO merupakan salah satu metode object detection yang banyak digunakan karena memiliki keseimbangan antara kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi objek secara real time. Dan berbagai penelitian lainnya juga menunjukkan bahwasanya YOLO berhasil dan bisa diterapkan untuk mendeteksi harimau secara real time pada lingkungan di alam menggunakan video drone. Dan juga penelitian lain memanfaatkan YOLO V5 untuk sistem presensi mahasiswa berbasis deteksi wajah. Meskipun demikian, objek kamuflase masih menjadi tantangan dalam bidang computer vision karena memiliki warna, tekstur, dan pola yang sangat mirip dengan lingkungan sekitarnya. Maka kondisi ini menyebabkan objek sulit dibedakan dari latar belakang sehingga menurunkan performa sistem deteksi objek. Menurut Anugrah, pada tahun 2006, augmentasi data dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek pada berbagai kondisi di lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan YOLO 11N dengan dukungan pre-processing dan augmentasi data untuk meningkatkan kemampuan deteksi objek kamuflase pada lingkungan yang kompleks. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka yaitu object detection. Menurut Alvarizi, dalam penelitian penggunaan metode YOLO dalam deteksi objek, sebuah tinjauan literatur sistematis. Object detection merupakan salah satu bidang penting dalam computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus menentukan lokasi objek pada gambar maupun video. Teknologi ini telah banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti sistem keamanan, kendaraan otonom, pengawasan satwa liar, kesehatan, dan industri. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, metode YOLO menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan karena memiliki keseimbangan antara kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi objek secara real time. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka yang pertama itu tentang object detection. Nah, menurut penelitian oleh Alvarizi dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam penelitian dengan judul menggunakan metode YOLO pada deteksi objek, sebuah tinjauan literatur sistematis di mana dalam penelitian mereka object detection merupakan salah satu bidang penting dalam computer vision yang bertujuan mengidentifikasi sekaligus menentukan lokasi objek pada gambar maupun video. Nah, teknologi ini telah banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti sistem keamanan, kendaraan otonom, pengawasan satwa liar, kesehatan, dan industri. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, metode YOLO menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan karena memiliki keseimbangan antara kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi objek secara real time. Selanjutnya itu tentang algoritma YOLO. Menurut penelitian oleh Mulyana dan Putra pada tahun 2004, dengan judul penelitian mereka itu optimasi deteksi objek dengan segmentasi dan data argumentasi pada hewan sikut beracun menggunakan algoritma YOLO, di mana YOLO merupakan algoritma object detection berbasis deep learning yang mampu mendeteksi objek secara cepat dan akurat. Nah, algoritma ini bekerja dengan membagi gambar menjadi beberapa grid dan melakukan prediksi lokasi serta kelas objek dalam satu kali proses inferensi. Nah, kemampuan tersebut menjadikan YOLO banyak digunakan pada berbagai penelitian deteksi objek karena kemampuan bekerja secara real time dengan kebutuhan komputasi yang relatif efisien. Selanjutnya itu tentang augmentasi data. Ini menurut oleh penelitian Ideal Anugrah, Heri Sujaini, dan Helen Sati Pratiwi pada tahun 2006 dalam jurnal mereka pengaruh argumentasi pada deteksi image makanan khas Kalimantan Barat menggunakan metode YOLO menunjukkan bahwa argumentasi data dapat meningkatkan variasi dataset sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Nah, teknik argumentasi seperti flipping, rotasi, dan perubahan pencahayaan membantu model mengenali objek dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, temuan ini menjadi dasar penggunaan argumentasi pada penelitian deteksi objek kamuflase untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek yang sulit dibedakan dari latar belakang. Selanjutnya itu tentang evaluasi model YOLO. Dalam penelitian menurut Lydia Paulupi, Eko I. Santo, dan Vito Nugroho tahun 2003 dalam penelitian dengan judul Analisis Validasi dan Evaluasi Model Deteksi Objek, Varian Jahe menggunakan algoritma YOLO V5. Evaluasi performa model object detection dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti precision, radical, accuracy, dan akurasi, dan mean accurate precision atau MAP. Ini metrik-metrik tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengenali objek secara benar serta menentukan tingkat akurasi deteksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan metrik yang sama untuk mengevaluasi performa YOLO 11N pada deteksi objek kamuflase. Selanjutnya itu penerapan YOLO pada berbagai bidang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa algoritma YOLO dapat diterapkan pada banyak bidang.
Nah, yang pertama itu menurut penelitian oleh Rahayu DKK tahun 2004, di mana mereka menerapkan YOLO V5 pada sistem dalam presensi mahasiswa berbasis deteksi wajah. Lalu dalam penelitian Nur dan kawan-kawan tahun 2023 menggunakan YOLO untuk mendeteksi kecurangan dalam ruang ujian. Lalu tentang penelitian Maulana dan kawan-kawan tahun 2003 ya, di mana mereka menerapkan YOLO V8 untuk mendeteksi citra senjata berbahaya. Lalu ada penelitian oleh Amanullah dan kawan-kawan tahun 2005, di mana mereka mengembangkan sistem deteksi pelanggan dan makanan pada restoran berbasis YOLO. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa YOLO ini memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu digunakan pada berbagai kebutuhan deteksi objek secara otomatis. Selanjutnya ada tentang deteksi objek pada lingkungan kompleks. Ini kami kutip dari penelitian oleh Rangga Ravarandi dan kawan-kawan tahun 2006. Dalam judul jurnalnya itu Field Evaluation of a YOLO 5.8 Basic Drone Video Phototype for Real-Time Tiger Detection and Early Warning, di mana menunjukkan bahwa YOLO V8 mampu digunakan untuk mendeteksi harimau secara real-time pada lingkungan alam yang kompleks menggunakan video drone. Nah, kondisi lingkungan yang memiliki banyak gangguan visual dan kemiripan warna antara objek dan latar belakang memiliki karakteristik yang serupa dengan permasalahan objek kamuflase. Nah, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan YOLO 11N untuk menguji kemampuan model dalam mendeteksi objek yang sulit dikenali karena menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan menjelaskan dataset kami yang akan kami gunakan di penelitian kami. Dataset kami berasal dari HBMTest. Berikut juga ada linknya. Jadi isi dataset kami itu adalah gambar hewan dan manusia yang sedang terkamuflase. Yang datasetnya berjumlah 997 gambar. Karakteristik datasetnya itu adalah sebuah objek yang sulit dikenali, warna menyerupai lingkungan, dan tekstur menyatu dengan background. Dengan dataset berlisensi MIT, yang artinya dataset bebas digunakan, boleh dimodifikasi, boleh digunakan untuk penelitian, dan tetap mencantumkan sumber dataset. Nah, selanjutnya pre-processing. Pada tahap ini kami melakukan proses data pre-processing dan data augmentasi menggunakan platform yang bernama RoboFlow untuk mempersiapkan dataset sebelum masuk ke tahap pelatihan model YOLO. Tahap proses kedua yaitu auto-orient, menstandarisasikan arah atau rotasi gambar input, lalu meresize atau merekonstruksi resolusi gambar menjadi 640 pixel. Lalu tahap kedua adalah augmentasi. Di sini ada 3 tahap, yaitu flip atau horizontal dan vertikal, yaitu mengantisipasi variasi posisi objek alam bebas, lalu merotasi 90 derajat, clockwise, counterclockwise, upside down, lalu crop minimal 0%, max 20%, atau melatih model mendeteksi objek jarak dekat atau. Selanjutnya arsitektur. Model yang kami gunakan adalah YOLO versi 11 untuk mendeteksi objek kamuflase pada gambar dataset kami. YOLO 11 itu merupakan generasi terbaru dari keluarga YOLO yang menawarkan peningkatan akurasi, efisiensi, komputasi, dan kemampuan ekstraksi dibandingkan versi sebelumnya. Alasan kami memilih YOLO 11 adalah memiliki performa deteksi yang lebih baik dibandingkan versi YOLO sebelumnya, mampu mendeteksi objek dengan cepat secara real time, lalu efisiensi dalam penggunaan memori dan sumber daya komputasi, mendukung berbagai ukuran model, nano, small, medium, large, dan extra large, dan cocok untuk mendeteksi objek kamuflase yang memiliki kemiripan warna dan tekstur dengan lingkungan sekitarnya. YOLO 11 ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah backbone, yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar input seperti bentuk, tekstur, dan pola objek kamuflase. Lalu yang kedua, net, menggabungkan informasi fitur dari berbagai skala hingga model, sehingga model dapat mengenali objek berukuran kecil maupun besar secara lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah detection head, menghasilkan prediksi yang berupa lokasi objek atau bounding box, tingkat kepercayaan atau confidence score, dan kelas objek yang terdeteksi. Lalu metode, kami menggunakan alur penelitian dari pengumpulan dataset objek kamuflase dulu, lalu pre-processing dan augmentasi data, pelabelan objek menggunakan format YOLO, pelatihan model YOLO 11 pada dataset training, validasi model menggunakan dataset validation, pengujian model menggunakan dataset testing, dan evaluasi performa menggunakan metode deteksi objek. Di sini kami menggunakan YOLO 11 dengan dataset 997, menggunakan platform RoboFlow dengan speed data 80% banding 20%, dan kami akan nanti mengeksperimenkan 50 epoch ke 40 dan epoch ke 50 dengan evaluasi juga, evaluasi precision, dan lainnya. Akhirnya sistem akan di teman saya Prero, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil training, hasil processing yang telah kami lakukan, tahapan-tahapan yang telah kami lakukan.
Jadi yang perlu diketahui di sini yaitu kami di sini melakukan perbandingan atau eksperimen dengan menggunakan dua AirPods yang berbeda ya. Pertama itu AirPods 40, di mana akan kita bandingkan dengan hasil AirPods 50 yang bisa kita lihat sama-sama di sini teman-teman. Oke, dimulai dari AirPods 40 di sini, mari kita itu bisa lihat di bagian training loss-nya, kurvanya ya teman-teman. Kurva di training loss ini akhir-akhir ini masih menunjukkan penurunan yang cukup curam. Jadi ini kayak mengindikasikan bahwasannya itu pada AirPods 40 itu model sebenarnya itu belum sepenuhnya confident atau kayak belum selesai belajar lah secara optimal. Model itu masih kayak menduga-duga karena fitur objek camouflage itu kan memang sangat samar teman-teman dengan dan menyatu dengan latar belakang. Nah, kalau di gambar 2, setelah kita tadi menambahkan 10 AirPods lagi, kurva training loss itu mulai melandai kayak secara konsisten itu menuju ke 50. Nah, ini bisa menandakan atau menjadi suatu pertanda bahwasanya model sudah mulai mencapai titik konvergen yang bisa kita lihat sini teman-teman. Dia mulai melandai. Nah, sekarang di validation-nya itu juga yang perlu kita catat di sini adalah grafik validation loss-nya. Nah, nilai validation loss ini terus menurun dan stabil di angka yang lebih rendah dibandingkan dari AirPods yang 40 teman-teman. Nih. Kan? Tuh. Nah, baru tanpa tanda-tanda kurva melonjak naik kembali itu artinya penambahan AirPods yang tadi kita lakukan dari 40 ke 50 itu tidak menyebabkan yang namanya overfitting, melainkan itu membuat model itu bisa belajar dengan lebih baik dan matang. Nah, kemudian kita masuk ke matrix atau precision atau recall teman-teman. Nah, terlihat di sini tuh matrix grafik precision dan recall itu terus masih mengalami fluktuasi atau guncangan yang cukup tajam lah di sini di bagian akhir kan. Nah, artinya itu berarti itu artinya performa model itu masih belum stabil dalam membedakan mana objek kamuflase dan mana latar belakang gitu. Nah, tapi kalau misalnya AirPods ke-50 atau gambar yang kedua ini, garis nih yang warna oranye ini atau garis yang smooth ini teman-teman, kita bisa tuh garis trend berwarna oranye itu smooth. Pada precision dan recall ini tuh arah yang lebih konsisten, dia naik begitu nih, dia mulai naik kan, konsisten lebih naik. Dan juga nilai MAP 50-nya itu merangkak naik mendekati 0,50, dan juga yang ini MAP 59 ini dia stabil di angka 0,34. Nah, jadi peningkatan nilai ini bisa membuktikan bahwasannya itu akurasi model dalam mendeteksi dan membuat batas kotak bonik di sekitar objek kamuflase itu menjadi jauh lebih presisi teman-teman. Nah, jadi untuk bisa melihatnya saya akan langsung memperlihatkan codingan atau training yang telah kami buat sama-sama begitu teman-teman. Oke. Nah, sebentar teman-teman. Nah, sini. Nah, di sini tuh training dengan AirPods 40 yang sudah kami lakukan, teman-teman. Jadi di sini tentu karena seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, kami di sini itu melakukan processing itu menggunakan fitur dari RoboFlow, teman-teman. Yang sudah dijelaskan teman saya dan kami sudah melakukan argumentasi processing itu di RoboFlow-nya tersebut sehingga kami tinggal mengimpor dataset dari YOLO itu kami impor dari RoboFlow maksud saya impor ke sini, teman-teman. Nah, setelah sudah kita langsung masuk ke AirPods 40 teman-teman. Telah kami lakukan. Kemudian kita bersama ini adalah proses dari AirPods sampai ke 40. Nah, dengan demikian ini adalah hasil visualisasi yang tadi kita lihat bersama-sama teman. Nah, ini AirPods 40 kan seperti yang bisa dilihat nih, garis smoothnya itu garis oranye itu masih belum stabil naik ke atas gitu teman-teman dibanding AirPods yang 50 ya kan. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil prediksi model yang ada pada data validasi. Jadi ini yang bisa berhasil ditebak oleh model ini teman-teman. Seperti ada kelinci dan juga sini seperti bisa kita lihat kan ada objek seperti cicak begitu teman-teman. Juga sini ada burung hantu yang bisa berhasil ditebak. Kemudian ada juga yang tidak berhasil ditebak seperti singa atau harimau yang berada di dalam rumputan gitu teman-teman. Nah, di sini kami juga membuat prediksi teman-teman ya. Jadi kami di sini sudah menyiapkan 250 gambar untuk bisa diprediksi yang belum pernah sama sekali dipelajari oleh model ini teman-teman. Nah, jadi dari sebanyak 250 gambar ini teman-teman, yang berhasil ditebak atau berhasil dideteksi oleh model ini dengan AirPods 40 itu sebanyak 179 gambar, sedangkan yang tidak terdeteksi atau yang tidak mampu dideteksi oleh model tersebut sebanyak 71 gambar atau sama dengan 28,4% teman-teman. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan yang AirPods 50. Nah,
sini adalah AirPods 50 yang bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nah, memang kalau secara hasil dari visualisasi training ini tuh sangat bagus ya teman-teman. Dia trennya menukik jauh dan juga turun ke bawah begitu nih. Kita lihat sama-sama di sini. Nah, namun di sini model ini dari 250 gambar ini dia itu berhasil mendeteksi sebanyak 150 gambar, dan yang tidak berhasil deteksi itu 96 gambar maksud saya, atau sama dengan 38,4% kok teman-teman. Nah, namun di sini dari kami melihat dari hasil training ya teman-teman, dari hasil nih grafiknya, performance itu memang lebih stabil dan lebih cocok untuk menggunakan model dari AirPods 50 ini. Jadi maka dari itu kami sudah membuat website juga untuk menginput gambar dan juga menebak apakah itu dapat dideteksi atau tidak teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Dan ini codingan-codingan yang kami terapkan agar nanti dia muncul aplikasi. Dan di sini kami menerapkan menggunakan Streamlit ya teman-teman, agar mudah saja. Dan ini adalah modelnya yang sudah kami input dari collab tadi, sehingga kami masukkan ke sini teman-teman. Dan kita langsung saja ke websitenya. Nah, di sini kita coba contoh upload ya teman-teman, yang memang model itu belum sama sekali belajar tentang gambar itu. Nah, di sini sudah ada kami menyediakan beberapa gambar. Kita coba, memang ada beberapa yang tidak dapat mendeteksi ya teman-teman. Coba saja. Nanti kalau dia berhasil deteksi itu bakal muncul bounding box-nya teman-teman. Sabar, memerlukan waktu. Nah, di sini model itu berhasil mendeteksi teman-teman bahwasanya di sini itu ada sebuah objek gitu. Dimana walaupun warnanya hampir sama dengan background atau latar belakang putih, tapi dia berhasil menebak teman-teman model atau objek tersebut. Coba kita coba gambar yang lainnya teman. Kita yang lebih menyatu dengan warna itu. Kita cari. Kita coba apakah dia berhasil. Ini sudah. Kita coba ya teman-teman, apakah dia berhasil mendeteksi ada objek di nah di sini juga dia berhasil untuk menebak ada bahwasanya itu ada objek sesuatu yang berada di sini teman-teman. Namun memang modelnya belum bisa membedakan apakah ini objek manusia ataupun hewan teman-teman. Nah, di sini kita coba cari yang mungkin modelnya susah untuk menangkap ya teman-teman, atau mendeteksi maksud saya. Coba kita lihat dulu. Oh, dan ternyata dia masih bisa menebak objek apa yang berada di sini teman-teman. Oke, dia berhasil, walaupun memang sebenarnya secara kasat mata itu seperti ya objek yang menyatu saja dengan latar belakang. Namun dengan demikian dia berhasil menemukan atau mendeteksi bahwanya di gambar ini terdapat sebuah objek ya teman-teman. Nah, jadi demikian yang bisa saya jelaskan dari hasil demo ini. Kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan ke moderator dan teman saya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, kesimpulan daripada proyek kami ini yaitu yang pertama, 1. Temuan utama berdasarkan eksperimen yang dilakukan, model YOLO dengan durasi pelatihan 50 epoch menunjukkan performa yang paling optimal dan stabil, kurva validation loss. Lalu, model 50 epoch berhasil mencapai titik konvergensi yang matang, di mana metrik akurasi melandai secara halus atau plateau di akhir epoch dengan nilai MAP 50 mencapai 0,60 atau 60% serta nilai recall yang unggul di angka 0,60. Lalu, yang kedua, keterbatasan penelitian. Meskipun grafik pelatihan sangat sehat, model masih memiliki celah error sekitar 40%. Hal ini menyebabkan sistem terkadang masih luput atau gagal mendeteksi objek ataupun false negatif pada skenario pengujian. Berikutnya, tingkat kesulitan objek penelitian yang sangat tinggi, di mana bentuk, warna, dan tekstur objek sangat menyatu dengan latar belakang, menjadi tantangan terbesar bagi arsitektur YOLO. Baik, itu saja kesimpulan daripada proyek kami ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.